Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kacang dimakan pagi-pagi. Karena salam belum dijawab dengan kencang, maka saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak-bapak. Boleh senyum Bapak? Senyum itu tanda kita sehat. Sehat kantongnya, sehat hatinya, sehat jiwa dan raganya. Maka tersenyumlah, karena itu adalah bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik senyum, mana giginya? Halo, halo adik-adik, boleh lihat ke depan? Senyum. Senyum itu adalah sedekah. At-tabassumu sadaqatun. Senyum itu adalah sedekah. Sedekah yang tidak perlu dicari uangnya, cukup tersenyum saja. Alhamdulillah. Kalau ibu-ibu tidak usah tersenyum, nanti ada yang tidak tahan lihat senyum. Baik Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'imi fi huquqillah ma dhaqat illa wa farrajaha Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para alim ulama, para kiai, para ustaz, imam masjid, imam musala, seluruh pengurus masjid dan musala yang saya hormati dan doakan semoga semuanya selalu dalam kebahagiaan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam naungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dari pimpinan di Kecamatan Molalawa, mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat yang paling bawah, kayak Jelaka, RT dan seterusnya yang kami hormati, ya mudah-mudahan semua sehat walafiat. Yang terhormat Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, Ayahanda Tuan Guru Haji Muhammad Yakub Kiha Esos. Beliau yang duduk bersama barunya dengan saya, Pak Haji, guru dari banyak para guru. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, menghidupkan perjuangan Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang kemarin tahun 2018 diberikan gelar sebagai salah satu pejuang Islam dan asal Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah. Bapak Ustaz Sapriyadi Kiha SPD, beliau ini juga salah seorang ketua pengurus daerah Nahdlatul Ulama Kutai Barat. Beliau ini bupati Nahdlatul Ulama. Bersama semua jajaran yang alhamdulillah insyaallah semuanya hadir di sini. Karena jajarannya sedikit, jadi semua
Mudah-mudahan semua sehat walafiat dan tetap istiqomah menjalankan dakwah bi'ala'i kalimatillah untuk terus meninggikan kalimat Allah. Izzul Islam wal Muslimin yang menjadi visi dari organisasi Nahdlatul Wathon yang didirikan oleh Al-Mafurullah Muhammad sebagai salah satu organisasi keagamaan di Indonesia, dan mudah-mudahan selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ayah bunda, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang gagah, penerus pejuang agama yang Ustaz cintai dan banggakan. Saya baru ini melihat banyak anak-anak yang mau hadir di masjid menghadiri pengajian besar dan besar. Ini menandakan masa depan agama ke depan akan semakin gelap. Alhamdulillah. Karena Pak panitia tadi berpantun, saya mau bikin juga untuk membacakan pantun. Walaupun tadi sempat berpantun tadi. Pantun yang tadi pantun-pantunan. Naik sepeda keliling kampung. Satriani. Di mata ada bunga, di taman ada bunga mawar. Takutnya? Ulangi 2 kali lagi. Naik sepeda keliling kampung. Di taman ada bunga mawar. Bu, takutnya mana bunga mawar nih? Ya. Isra Mi'raj adalah momentum menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya baca sekali lagi. Buka medsos, lihat postingan. Betul atau betul? Siapa yang buka medsos nih? Yang lagi-lagi buka medsos. Tentang Isra Mi'raj yang penuh makna. Mari kita renungkan perjalanan Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, ibu-ibu juga yang saya hormati, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Izinkan 15 jam. Salah. Berapa jam? Berapa jam, Pak? 2 jam. Lamaan 2 jam. 5 menit ya. Tambah dikit. Ya, Pak ya? Amin. Mudah-mudahan semua ada berkah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dibacakan ayatnya oleh Al-Ustaz guru kita di sini, Ustaz Satriani Pihak, bahwa sekarang ini di bulan ini, bulan Rajab, adalah bulan yang sangat bersejarah, bulan yang sangat mulia, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di bulan ini adalah bulan peradaban, bulan kebangkitan, bulan di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala membawa tugas mulia yang bisa mengangkat derajat manusia dari derajat yang rendah menjadi derajat a'la, derajat yang paling tinggi, yaitu perintah melaksanakan sholat. Berapa waktu? Sholat 5 waktu. Setiap orang yang istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu ini, maka dialah orang yang paling berhak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu.
Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa awwal ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Wa in salahat salahat amaluhu. Wa in fasadat sa'u amal. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bu. Halo Ibu. Ibu ini terus yang belakang itu ya ini anaknya Ibu, anak kemarin sedih ya baru 25 tahun 12 tahun. Pak, halo Bapak. Jadi yang paling pertama nanti akan dipertanyakan pada hari kiamat kepada setiap manusia, setiap hamba adalah as-shalah. Bukan tahun berapa lahir, no. Berapa anakmu, tidak. Yang paling pertama akan ditanyakan kepada kita semua pada hari kiamat adalah as-shalah. Apa Bapak Ibu? Sholat. Fa in salahat salaha amalu sa'iru amali. Kalau sholat itu sudah bagus, maka seluruh amal yang lain pun akan menjadi mantap, akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in fasadat, tapi sebaliknya, jika sholatnya jelek, bahkan dia tidak pernah sholat, fasadat sa'il amal, maka amalan-amalan yang lain pun akan ikut menjadi rusak. Maka Bapak Ibu sekalian, mumpung hayat di kandung badan ini, mumpung jasad kita ini masih sehat, mumpung ada sempat, belum datang hari kiamat, belum kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita manfaatkan untuk memperbaiki sholat. Ini adalah amanah Isra dan Mi'raj. Ini adalah pesan Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sia-sia kita merayakan Isra dan Mi'raj. Rugi setiap orang yang hidup di dunia ini, walaupun dia merayakan Isra Mi'raj dengan begitu meriah, dengan berbagai macam harta, tapi dia tidak mau sholat. Siapa yang rugi? Orang yang tidak mau sholat 5 waktu. Allahumma sholli ala sayyidina. Nah, ini Bapak dan Ibu. Namun kronologi kejadian ini juga ada sejarahnya. Ada kenapa Rasulullah sampai diisrokan, yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena memang asbabul wurud kejadian ini. Asbab salah satunya adalah sejarah disebutkan. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Sehingga dikenal tahun itu namanya tahun kesedihan, tahun duka
duka cita. Kenapa dikatakan tahun duka cita? Kenapa dikatakan tahun sedih? Karena pada saat itu di dalam sebuah sejarah, buku sejarah disebutkan istri tercinta beliau meninggal dunia. Itu tidak harus tahu kan? Ya, bagaimana rasanya bapak kalau meninggal istri? Oh, bapaknya ketawa. Ya, cari lagi istri. Ayo, nanti ibu tak ditekan itu. Rasulullah bersedih Pak, karena ditinggal meninggal dunia oleh istri tercinta, istri pertama, istri yang begitu besar jasanya dalam perjuangan Islam, yaitu Siti Khadijah. Tidak lama setelah itu, paman tercinta beliau yang selama ini membela beliau, membela perjuangannya, memasang badan dalam setiap kali beliau terancam, juga meninggal dunia. Tidak ada lagi untuk menang. Tidak ada lagi orang yang akan bisa membantu dan menjaga beliau. Sedih luar biasa. Sedihnya luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghibur hamba yang mulia, manusia termulia, makhluk Allah paling mulia, dengan memperjalankan beliau menuju perjalanan spiritual yang akhirnya menghasilkan sebuah peradaban yang menjadi indikator. Nah, ini bahasanya indikator yang menjadi salah satu pengantar manusia bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat, menjadi ahli surga, yaitu menerima perintah sholat 5. Ini Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau berbicara tentang perjalanan ini sebenarnya, kalau dalam sehari, 2 hari, 2 malam kita akan bicarakan, tidak akan selesai. Namun satu hal yang harus saya tanamkan kepada diri kita dan kita semua, bahwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi, bukan hayalan, bukan karangan, bukan mimpi, bukan bohong-bohong. Tapi ini adalah kejadian yang nyata, dihadapi, dilaksanakan oleh manusia termulia, baginda Nabi kita dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui pada saat itu, ketika Rasulullah SAW balik pagi harinya, beliau renung. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW pada saat itu untuk mengumumkan kepada seluruh manusia bahwa beliau telah melaksanakan perintah ini. Beliau telah menjalankan perjalanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima perintah sholat. Perjalanan dari Makkah yang kita sebut dengan Isra, itu dari Makkah ke Masjidil Aqsa, yang kita sebut dengan Isra, itu perjalanan yang sangat panjang. Tidak mungkin bisa ditempuh 2 hari. Tidak. Apalagi itu masih sedikit malam. Sesungguhnya tak mungkin. Mustahil. Apalagi Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju ke langit yang ke-8, di atas langit yang ke-7, di Sidratul Muntaha. Perjalanan yang begitu panjang, beratus-ratus bahkan berjuta-juta tahun orang tidak pernah bisa sampai ke sana.
Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, merenunglah Nabi. Dalam perenungannya Bapak dan Ibu sekalian, datang pamannya Abu Jahal. Tahu pamannya Nabi namanya siapa? Abu Jahal. Mama, ya Wan, kenapa kamu merenung kayak gitu? Kayak orang kebingungan. Kenapa? Ini Wan, saya ini mau menyampaikan berita dari langit. Gila kau Mama, stres kau sudah. Jadi gimana? Saya mau mengumpulkan orang. Oke, saya akan panggilkan orang. Woi, kau Faiz, tunggu. Di sini ada Muhammad mau menyampaikan berita penting dari langit. Kumpul langsung. Tapi ulah Abu Jahal ini mengolok-olok nih. Nah, sekarang selesai. Selama ini kau mengatakan membawa apa dari membawa agama dan sebagainya. Sekarang selesai. Nah, siapa? Abu Jahal. Bapak yang bodoh gitu ya. Jahal itu bodoh, bukan bodoh lagi. Oke, silakan Muhammad. Cerita, sampaikan. Begini, Bapak Ibu, saya cerita. Saya tadi malam telah melakukan perjalanan Isra. Orang Arab kalau sudah Isra paham ya, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil. Gila kau Muhammad, stres kau Muhammad. Setengah 12 kau. Kira begitu loh. Marah. Jadi setelah itu saya lanjutkan perjalanan Mi'raj menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Muka Muhammad ini sudah di luar nalar sudah. Jadi dia tidak kerja. Dan pada saat itu banyak sekali umat Islam yang sudah memeluk agama Islam, sudah bersyahadat, murtad, keluar dari Islam. Alhamdulillah, karena ketidakmampuan mereka menerima kebaikan apa yang ditakutkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, sahabat Muhammad sudah gila, sudah stres, sudah setengah 12. Kamu percaya nggak dengan omongannya? Apa kata Abu Bakar? Kalau ada langit 40 atau lebih yang diceritakan oleh Muhammad, 1000% saya percaya. Menjelas Muhammad dan ceritakan. Wah, berheran-heran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala jika berkehendak kepada siapapun juga tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Hal yang saya sampaikan kepada saya. Ini adalah ujian keimanan kita. Ini adalah ujian keimanan kita. Kalau iman kita sudah mantap, kalau iman kita sudah istiqomah, kuat, teguh, Allah Iza arada syai'an ayyakuna lahu kun. Jika Allah berkehendak, tinggal Allah bilang jadi. Tidak ada yang tidak akan terjadi. Termasuk lahir. Ini Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita hari ini pada kesempatan ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang hadir di sini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ingin apa?
bahwa ada peristiwa yang tidak akan pernah terjadi dan tidak pernah terjadi sebelumnya kecuali terjadi pada saat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu besar pengaruhnya dalam hidup kita, begitu besar pengaruhnya dalam kehidupan kita, dan begitu besar pengaruhnya dalam keselamatan kita dan kebahagiaan kita. Ini yang perlu kita yakini, bahwa ibadah sholat ini adalah ibadah yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan kita, dalam kesehatan kita, dalam kebahagiaan kita, dalam keselamatan kita, baik di dunia terlebih di akhir. Maka hanya satu kata yang kita bisa sebutkan dan hajatkan dalam diri kita: sholat 5 waktu tidak boleh ditinggalkan. Sholat 5 waktu harus kita jaga, harus kita bela. Saking esensial dan mendasarnya sholat 5 waktu ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin." Sholat ini adalah, sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Maka siapapun orang-orang yang menegakkan sholat 5 waktu, siapapun orangnya, dia orang kaya, dia orang berada, dia pejabat, dia pejabat, dia camat, dia apa saja, dia orang miskin, dia besar, dia tua, dia kecil, dia laksanakan sholat, dia adalah seorang pejuang. Faqad aqamaddin. Maka dialah orang yang telah menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Kalau kita istiqomah melaksanakan sholat 5, maka kita telah menjadi seorang mujahid, penegak agama Allah. Wa man tarakaha, sebaliknya orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, orang yang melalaikan sholat 5 waktu, faqad hadamati, maka sesungguhnya dia telah menjadi penghancur agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghancur agama Islam yang kita cintai. Nauzubillah min. Bu, masih mau meninggalkan sholat? Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perjalanan Isra ini perjalanan Nabi dari Makkah ke Baitul Maqdis. Di dalam perjalanan itu Rasulullah itu tidak hanya sekedar berjalan, tidak hanya sekedar berjalan, tetapi Rasulullah menemukan banyak peristiwa. Kalau dalam sejarah disebut ada 11 peristiwa yang ditemukan Nabi, yang digambarkan oleh Allah kepada Rasulullah, yaitu semuanya adalah peristiwa kondisi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menemukan suatu kaum dalam perjalanan Isra lagi bercocok tanam. Lagi apa Pak? Lagi nanam. Yang menjadi sebuah keanehan bagi baginda Rasul, begitu dia bercocok tanam, seketika itu juga dia panen. Dan itu terjadi berkali-kali. Dia nanam, panen, nanam, panen. Ya Jibril, saudara Rasulullah, ayu qaumin hada ya Jibril. Hai Jibril, ini kaum apa ya Jibril? Kaum hada, ini kaumnya siapa? Dan apa yang mereka lakukan sehingga bisa terjadi seperti ini? Mereka cocok tanam, begitu menanam, seakhirnya juga dia apa Pak? Panen.
Allah. Lalu belajar sawitnya ditanam, langsung panen. Baru ditanam, langsung panen. Begitu terus terjadi. Hada min ummati ya Rasul. Ini umatmu wahai Rasul. Siapa dia? Kita tanya. Ada kita di sini yang panen langsung panen, yang langsung panen? Ada enggak? Ada enggak? Ada. Masya Allah. Yang panen langsung. Yang kita langsung panen. Dulu 3 tahun dulu. Nggak usah langsung. Tapi kalau langsung. Umatku yang seperti apa yang begini? Umatmu yang dermawan. Apa? Dermawan. Maaf, saya harus mandi. Umatmu yang dermawan, yang suka bersedekah. Siapa suka bersedekah di sini? Angkat tangan. Ibu-ibu semua sudah sedekah. Bapak-bapak ini sedekah yang lain. Bapak-bapak juga bersedekah dengan memberi, dengan memberikan amal sedekahnya. Orang-orang yang bersedekah. Itulah orang-orang yang begitu dia memanen, dia langsung bisa. Begitu dia menanam, dia langsung panen. Itu gambaran orang yang suka bersedekah. Bapak Ibu sekalian, jiwa pemurah itu sangat penting. Sangat penting. Karena apa? Karena as-sahiyu, orang yang pemurah itu qaribun minallah. Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah. Dekat dengan siapa? Dengan siapa? Sebut lebih keras lagi. Dekat dengan siapa? Dengan Allah. Siapa mau dekat dengan Allah? Miliki jiwa pemurah. Miliki jiwa pemurah. Dekat. Bukan hanya itu. Qaribun minan nas. Orang yang pemurah itu dekat dengan manusia. Banyak orang yang suka kalau kita jadi orang pemurah. Jangan salah, orang pemarah. Tidak ada yang suka. Yang disukai itu orang yang pemurah. Ada yang musuh ini? Ada yang musuh? Ada yang tidur? Di luar tidur? Enggak ngobrol, Ustaz. Di luarnya ngerumpi, bikin ceramah sendiri. Jadi orang yang pemurah itu dekat dengan Allah. Yang kedua dekat dengan siapa? Dekat dengan manusia. Setiap orang yang pemurah itu disenangi oleh banyak orang. Betul atau betul? Bukan hanya dekat dengan Allah, bukan hanya dekat dengan manusia, juga dekat dengan surga. Allah. Siapa yang mau dekat dengan surga? Siapa? Wah, masa yang pertama. Ibu angkatku. Ini menandakan kita tidak stroke kalau bisa angkat. Kalau kita mau dekat dengan surga, maka kita harus menanamkan apa? Jiwa pemurah dalam hati kita. Jiwa apa? Pemurah. Allah. Sebaliknya Bapak dan Ibu sekalian, al-bakhil, orang yang pelit sekek. Ya, apa sekek? Orang yang pelit, bin sekek, apalagi korek-korek, susah mengeluarkan kelebihan hartanya, apalagi harta yang biasanya tidak mau dia keluarkan untuk kebaikan. Orang yang pelit seperti itu adalah
orang yang ba'idun minallah, ciri orang yang jauh dari Allah. Ba'idun minan nas, manusia tidak ada yang suka kepada orang-orang yang pelit. Betul? Kemudian dia juga qaribun ba'idun minal jannah, jauh dari surga, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga. Wa qaribun minasyaitan, dekat sama setan. Itu kalau orang yang orang yang dekat dengan bukan hanya dekat dengan setan, wa qaribun minan nar. Kalau orang dekat dengan setan berarti dia dekat dengan neraka. Ini yang diminta Rasulullah SAW. Ada orang yang begitu dia menanam, saat itu dia panen. Itu adalah gambaran orang-orang yang pemurah. Orang yang pemurah itu dekat dengan siapa? Dekat dengan siapa lagi? Manusia. Dekat dengan apa juga? Jauh dari mana? Jauh dari setan. Setan tidak berani kepada orang pemurah. Kemudian yang kelima, dia jauh dari api neraka. Itu kalau kita jelas Bapak Ibu? Jelas? Jelas? Pesan Isra itu tidak boleh pelit. Pesan Isra itu kita harus pemurah. Idza mata banu Adam, karena apabila manusia itu telah mati, apabila kita nanti mati, amaluhum illa min thalatin, hanya 3 yang akan terus membersamai kita sejak kita hidup di dunia ini sampai nanti kita ke dalam surga. Apa yang 3 itu? Shadaqatun jariyatun. Nomor 1 ditaruh dalam konteks hadis ini. Yang pertama adalah orang yang suka bersedekah, orang yang suka beramal jariyah. Jadi di sini saya ingat kemarin saya diajak jalan ke sebuah lokasi pembangunan madrasah Ibnu Hidayah. Madrasah Ibnu Hidayah Islahul Ummah, Nahdlatul Muatan Allah. Ya. Subhanallah. Ini ladang untuk meraih surga. Ini ladang untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini kesempatan. Maka dalam kesempatan ini juga saya mengajak, boleh ya Bapak Ibu? Halo? Boleh ya? Boleh? Mari kita berlomba-lomba. Punya 1.000, punya 2.000, punya 500 rupiah, 600 rupiah, berapa saja, niatkan untuk ikut mengambil bagian dalam membangun madrasah yang nantinya akan menjadi tempat belajar agama. Dan setiap itu dipakai biar dulu 1.000 rupiah, tapi Bapak ikhlas. Apalagi sampai 1 juta rupiah, tambah ikhlas, itu akan terus mengalir, akan terus mempersaingi Bapak Ibu sekalian di dunia ini, terlebih nanti di akhir. Boleh setelah hari ini, nanti setelah selesai acara ini, kita berinfak seikhlasnya Bapak Ibu. Nanti kalau mau yang lebih besar langsung menghubungi Bapak Ketua Pengurus Daerah Nahdlatul Ulama Kutai Barat, Pak Haji Safiani, insyaallah segera haji, karena nanti ada program gubernur ya.
menghajikan para imam masjid. Amin ya rabbal alamin. Itu Bapak Muslim. Ya, sedekah jariah. Itu yang tidak akan pernah berpisah dari kita. Itu yang begitu setia bersama kita. Maka jangan sia-siakan harta yang kita miliki. Kalau ada kita punya 100 rupiah, 100 ribu, 10 juta, kita itu buat atas. Ini buat sekolah, ini buat pesantren. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini buat masjid kita lagi bangun. Ya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 15 menit. Ya terasa sudah setengah jam. Waktu kita beres sudah tidur. Ya, insyaallah Bapak Ibu sekalian, saya ingin banyak menyampaikan terkait dengan Islam dari sini. Tapi inilah 2 hal ini saja saya ingatkan kepada diri kita Bapak Ibu sekalian. Pertama, jaga sholat 5 waktu. Jangan mengalihkan. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, mau gempa, mau goyang, kalau sudah ada waktu, karena itu adalah barometer, itu adalah tolak ukur keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Tolak ukur seluruh amal perbuatan yang kita lakukan. Maka kalau sudah sholat kita jaga dengan baik, saya yakin 100% amalan-amalan yang lain akan gampang kita lakukan. Tapi kalau sholat sih kita tinggalkan, saya tidak yakin Bapak akan mampu melakukan amal-amal yang lain. Akan berat. Maka kunci kita bisa ringan, gampang dalam beramal. Yang pertama harus kita perbaiki adalah sholat kita. Sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan apa? Pesan Isra dan Mi'raj. Kemudian yang kedua, yang tadi saya sampaikan, apa yang kita Nabi, kita coba tumbuhkan jiwa pemurah dalam hati kita. Kita coba kikis jiwa bakhil, bin pelit, bin sekek dalam diri kita. Pelan-pelan. Lawan bahaya itu dengan pemurah, pelan-pelan. Maka insya Allah kita menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Ada 11 semua ketua satu. Ya, tapi tak apa. Cukup kata Pak Ketua, jangan balik lagi. Karena jamaah ini ibarat rokok. Kalau dibalikin, kalau sudah perumahan, tumpah. Jadi yang tadi intinya tumpah, yang sisa-sisa aja yang tumpah. Nah, maka terus betul, tolong dibawa baik-baik kebaikan ini, dan insya Allah hari ini karena saya mengajak untuk beriman, maka saya malu saya sedang mengajak. Ya, ngomong saja. Karena ada orang pertemuan Nabi itu, dia menemukan apa? Orang yang menggunting-gunting lidahnya. Gunting lidahnya. Ini adalah para dai yang cuma sekedar ngomong-ngomong aja, tapi dia tidak mau mengamalkan omongannya. Nauzubillah ini zalim. Nah, doanya saya mohonkan kepada Bapak Ketua PWI. Dia guru saya, ya. Jadi saya tidak boleh memanggil guru, ya. Nah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan Bapak Ibu sehat walafiat. Apabila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang. Nanti Allah berikan umur yang panjang. Mudah-mudahan kita bisa bersuah kembali. Amin ya rabbal alamin. Jadi pantun diakhiri dengan pantun, dan saya mohon ya tanpa izin saya minta kepada Pak Ustaz untuk memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رحمتك ورسولنا إلى ما رحمتك لنا وربنا بك وصلتنا بنا في الدنيا والآخرة وربنا مسلمين من الصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا ذنوبنا اللهم لنا الحق وارزقنا اتباعه من الباطل وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هذا اليوم مرحوما وتفرقنا بعد وتفرقا بعد معصوما وصلنا وإياكم بالحي القيوم الذي لا يموت وتفضل وانتم مسلمون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك بما تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وألقنا نعمة ولا تتبع بفضلهم إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا قيوم لا إله إلا أنت. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصر وأبدنا رب العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجزاء وجنة في الحي وبركة في الدين وبركة قبل الموت ورحمة عند الموت وبركة بعد الموت. اللهم حفظ علينا بسنتنا وبركة من الكتاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.